Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS metode penelitian. Saya sendiri, Rian Wicaksono, NIM 1914006, dosen Yustian Servanda. Judul proposal penelitian hari ini yang saya bawakan adalah implementasi e-government untuk pelayanan publik di Kota Samarinda. Yang pertama, dari latar belakang, teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyimpanan informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah ini, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, good governance, salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-government. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi internet untuk mewujudkan pemerintah yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua ada rumusan masalah. Dari masalah di atas dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut. Bagaimana implementasi e-government untuk pelayanan publik di Kota Samarinda. Yang ketiga, ada batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Luas lingkup hanya meliputi informasi sesuai sistem e-government di Kota Samarinda. 2. Informasi yang disajikan yaitu implementasi e-government untuk pelayanan publik di Kota Samarinda dan apa saja kemudahan-kemudahan dalam penerapan proses e-government. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini mempunyai kegunaan adalah mendeskripsikan penyelenggaraan e-government di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada dua manfaat di sini, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan tambahan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan dan memberikan gambaran nyata yang ada di lapangan. Dapat meningkatkan kemampuan mengenali suatu masalah yang ada. Manfaat praktis sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memberikan manfaat untuk pemerintah Kota Samarinda dan dinas yang terkait. Lanjut bab 2, landasan teori. Implementasi kebijakan publik. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Pemahaman tentang implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan. Seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh, akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baik rencana yang telah dibuat, tetapi tidak ada gunanya apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, pengertian e-government. Salah satu definisi e-government dalam kaedah internasional yang cukup banyak dirujuk adalah yang berasal dari publikasi Bank Dunia yang mendefinisikan e-government sebagai berikut. E-government telah menjadi salah satu isu utama pemerintah dalam mendorong pemberian pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Oke, selanjutnya pengertian informasi dan perancangan sistem. Ada dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem. Pendapat pertama menekankan sistem pada komponennya. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendapat kedua menekankan sistem pada prosedurnya.
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi menurut Turban merupakan data yang telah diorganisir sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya. Sedangkan menurut Jogianto, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna untuk lebih berarti bagi yang menerimanya. Lanjut bab 3, metode penelitian. Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada satu topik. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Analisis data bersifat produktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang kedua adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengamatan, observasi, wawancara, interview, dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.